Saya kasih contoh, saudara. Mau saya kasih contoh? Mau saya kasih contoh? Orang ketika mendengar syariat Islam, mari kita tegakkan syariat Islam. Kan kesannya tuh radikal banget, saudara. Betul apa betul? Wah, ini PPD ini radikal. Ini ajengan Kiai Ustadz Habaib ini radikal, tegakkan syariat Islam. Padahal kalau kita tahu tujuan syariat Islam, masa iya sih kita katakan itu radikal, saudara? Perlu saya sampaikan tujuan syariat Islam itu apa? Perlu apa tidak? Ya apa perlu apa tidak? Ada 5, saudara, tujuan syariat Islam ditetapkan oleh Allah. 1, ini biar paham. Nah, kita ngasih tahu yang mengatakan syariat Islam itu radikal. 1, syariat Islam ditetapkan oleh Allah adalah lihifdziddin, untuk menjaga agama. Untuk menjaga apa? Untuk menjaga apa? Agama. Jawab yang kompak, untuk menjaga agama. Betul? Baik itu agama Islam, baik itu agama yang lain. Kita sebagai muslim ditetapkan oleh satu agama Islam, la tasubbu alladzina yad'una min dunillah. Jangan kalau kalian caci, jangan kalau kalian hina, jangan kalian rendahkan orang-orang yang menyembah selain daripada kepada Allah. Fayasubbu, karena kalau kalian caci orang-orang yang menyembah selain kepada aku, kata Allah, maka mereka nanti akan mencaci Tuhan yang kalian sembah. Itu syariat agama Allah, ditetapkan untuk menjaga agama dan semua agama. Betul betul. Saya bertanya, apa boleh kita memaksa orang di luar Islam untuk masuk Islam? Boleh apa tidak? La ikraha fiddin. Selama orang Kristen, selama orang Yahudi, selama orang Hindu, selama orang Buddha tidak pernah bikin masalah kepada umat Islam, demi Allah kita akan biarkan mereka beribadah dengan cara-cara mereka beribadah. Betul. Tapi manakala mereka menumpahkan darah umat Islam, manakala mereka saudara mengambil tanah dan harta umat Islam, maka jangan salahkan kalau umat Islam turun untuk membela saudara mereka sampai tata cara penghabisan mereka, saudara. Kira-kira jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Sampai-sampai di dalam jihad sekalipun, saudara, luar biasa surat Islam mengaturnya, saudara. Nabi kalau memberangkatkan pasukan, jangan kalian bakar, jangan kalian rusak rumah ibadah agama lain. Jangan kalian bunuh wanita-wanita, jangan kalian bunuh anak-anak kecil, jangan kalian bunuh saudara hewan-hewan ternak, jangan kalian rusak itu yang namanya pohon-pohonan, tanaman-tanaman, kata Nabi. Dalam jihad sekalipun syariat Islam mengatur dengan indah. Betul. Saya bertanya, berarti syariat Islam radikal apa tidak? Tidak. Yang kompak, radikal apa tidak? Dan di Indonesia, saya bertanya, di Indonesia gereja ada bapaknya? Ada bapaknya. Kelenteng ada bapaknya? Ada bapaknya. Dari dulu sampai sekarang, saudara, apa ada, saudara? Apa ada? Yang umat Islam rame-rame membakar gereja, ada apa tidak? Ada apa tidak? Kalaupun ada front pembela Islam dulu, kalaupun ada dulu saudara umat Islam menutup gereja, itu adalah gereja-gereja liar yang tanpa izin, yang seenaknya mereka mendirikan gereja tanpa ada saudara kulanungun kepada ulama dan umat Islam saat itu. Betul betul. Betul betul. Jadi salah siapa, saudara? Salah kafir apa muslim? Salah kafir apa muslim? Betul. Jadi sekali lagi, syariat Islam itu indah apa tidak? Indah. Radikal apa bukan? Radikal apa tidak? Betul. Lihifdziddin, untuk menjaga agama. Yang kedua, syariat Islam itu bertujuan lihifdzin nasli, untuk menjaga keturunan. Kenapa zina diharamkan? Untuk menjaga keturunan. Kenapa LGBT diharamkan? Untuk menjaga keturunan. Ini Indonesia, masa depan puluhan tahun, ratusan akan datang kan ada di pundaknya anak-anak bangsa. Betul betul. Nah sekarang kalau anak-anak SD, anak-anak TK, anak-anak SMP, mereka lahir dari hasil perzinahan, kira-kira saudara,
Ini masa depan Indonesia ini baik apa buruk? Baik apa buruk? Baik apa buruk? Bangkit apa tidak? Kalau misalnya ini lahir dari anak-anak zina, makanya LGBT dilarang. Ini malah bendera pelangi berandara LGBT, ada kedutaan yang membiarkan bendera kita dibiarkan. Bahaya apa tidak? Sedangkan kata Nabi, inna akhwafa ma akhafu alaikum, sesungguhnya satu amalan umatku yang paling aku takutkan adalah amalah kaum Lut, adalah perbuatan kaumnya Nabi Lut, yaitu LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Dan suka tidak suka, hati-hati. Ini LGBT ini punya gelontoran dana sudah miliaran dolar yang disebarluaskan kepada negeri-negeri kaum muslimin dimanapun untuk mengoyak-ngayak, saudara, untuk merusak akhlak anak-anak bangsa di negeri kaum muslimin, saudara. Bahaya atau tidak? Kenapa di tempat saat agama Islam harus nikah, gak boleh zina, gak boleh ada pelacuran, LGBT haram, kalau liwat, saudara, itu hukumnya hukuman mati, saudara. Kenapa? Itu untuk menjaga keturunan. Saya yakin kalau kembali kepada fitrah, bangsat apapun, saudara, pelacur apapun, nggak ada yang punya cita-cita anaknya sudah menjadi pelacur, betul? Bangsat nggak ada sudah yang punya cita-cita anaknya jadi bangsat, betul? PSK nggak ada yang punya cita-cita cucunya jadi PSK juga untuk melanjutkan perjuangannya, saudara. Ada nggak PSK yang mengeluarkan wasiat, cucuku nanti lanjutkan perjuanganku untuk menjadi PSK? Ada nggak begitu? Nggak ada, saudara. Itu fitrah, itu nurani, saudara. Syariat Islam ditetapkan untuk menjaga keturunan. Sekali lagi, syariat Islam indah apa indah? Radikal apa tidak? Radikal apa tidak? Bayangin, saudara, kalau perzinahan dihalalkan, dilegalkan, ntar ada perempuan bawa anaknya mau daftar di SD, mau sekolah di SD, ditanya sama calon gurunya, ini bapaknya siapa? Nggak tahu, waktu itu sama bertigaan katanya. Bahaya apa bahaya? Bahaya apa bahaya? Sekali lagi, syariat Islam indah apa tidak? Jawab kompak, syariat Islam indah apa tidak? Biar kedengar sama orang-orang Islamofobis, saudara, dia teriak yang kenceng, syariat Islam indah apa tidak? Syariat Islam radikal apa tidak? Betul? Yakin? Takbir. Berapa tuh? Tiga. Baru dua. Yang pertama lihifdin, menjaga agama. Kedua lihifdin nasli, menjaga keturunan. Yang ketiga lihifdin nafsi, menjaga nyawa. Kenapa ada kisos? Kenapa yang membunuh harus dibunuh lagi? Untuk menjaga nyawa. Buktinya kalau syariat Islam nggak tegak, nyawa orang kan mudah. Belum lama, saudara, ada oknum polisi yang membunuh polisi lagi, betul? Kenapa? Karena hukum pidananya nggak jelas. Jadi nyawa itu begitu murah. Kalau syariat Islam tidak ditegakkan, saudara. Tapi merinding, tapi kan kiai sadis banget katanya itu, yang membunuh dibunuh lagi. Jawab apa jangan? Jawab apa jangan? Jawab apa jangan? Ini biar tahu nih indahnya syariat agama Islam. Yang namanya hukuman mati di dunia ini ada 5 jenis. Ada berapa? 5. Ada berapa? 1 hukum yang turun dari Allah, yang 4 hukuman rekayasa otak bodohnya manusia. Yang pertama, hukuman mati dengan jalan digantung. Disediain tambang, disediain tempat berdiri, udah begitu dikalungkan itu tambangnya, ditendang itu bangkunya, ngegelantung, lidah menjulur, mata terbelalak, dan dipastikan keluar darah dari anusnya. Saya bertanya, itu hukuman mati dengan jalan digantung rekayasa otak manusia, biadab apa tidak? Bayangkan orang digantung, mata terbelalak malik yang kelihatan putihnya doang, hitam menjulur keluar,
anus keluar mengeluarkan darah dengan lendir, saudara. Menahan nafas, saudara. Bayangkan nafas dipaksa untuk berhenti langsung. Saya bertanya, biadab apa tidak? Sakit apa tidak? Ini hukuman bikinan manusia bagus apa tidak? Mana yang lebih hebat, saudara? Hukum Allah apa manusia? Allah apa manusia? Hukuman gantung. Yang kedua, hukuman dengan jalan disetrum. Hukuman mati dengan jalan disetrum. Disediakan kursi setrum. Orang yang mau dihukum mati suruh duduk, kakinya diikat, tangannya diikat, disambungkan ke kabel listrik. Saatnya waktunya datang eksekusi mati, disambungkan ke sumber energi listriknya. Apa yang terjadi, saudara? Ketika itu strom dimasukkan, disambungkan, saudara, badannya bergetar. Darah yang di tubuhnya, saudara, dipaksa untuk menjadi kering. Rambutnya, saudara, ke atas. Matanya langsung masuk ke dalam. Kira-kira, saudara, sakit atau tidak? Sakit. Kayak nggak yakin, masa mesti dicoba dulu, saudara? Kira-kira sakit apa tidak? Biadab apa tidak? Berapa tuh? Yang ketiga, hukuman mati dengan jalan disuntik mati. Disuruh terlentang di ranjang, dimasukkan suntikan, sudah pakai selang. Selang itu disambungkan ke tabung. Saatnya datang eksekusi mati, dibukakan tabung racunnya. Racunnya itu datang, ngalir di selang, masuk ke tubuh. Badan kejang-kejang, mata terbelalak, mulut berbusa, saudara. Jantung naik turun, luar biasa. Saya bertanya, kira-kira sakit apa tidak? Biadab apa tidak? Masya Allah. Berapa tuh? 3. Yang keempat, hukuman mati dengan jalan ditembak mati. Diikat, ditutup matanya, saudara. Disiapkan tugu penembak. Tugu penembak kadang-kadang 6, kadang-kadang 7, kadang-kadang 9 orang. Itu, saudara, peluru masuk pas di jantung. Ingat laju peluru itu, Bu, mana ibu-ibu tanya tuh? Oh, lajur peluru itu dia kayak lurus, padahal dia muter. Jadi kalau masuk di dada sebelah kiri, saudara, bolong depannya kecil. Tapi ketika dia masuk ke badan, dia muter dia. Jantungnya, saudara, acak-acakan. Parunya, saudara, pamuraset. Saya bertanya, sakit apa tidak? Sakit. Sakit apa tidak? Sakit. Jawab yang kompak, sakit apa tidak? Biadab apa tidak? Takbir. 4 tuh. 1 tadi hukuman mati dengan jalan digantung. 2 dengan jalan apa tadi itu? Disetrum. 3 dengan jalan disuntik mati. Yang keempat dengan jalan ditembak mati. Ada hukum yang datang dari Allah. Hukuman pancung. Wah, kiai sadis. Itu saat Islam hukum pancung sadis luar biasa. Nanti dulu, bloon banget ngomong sadis kepada hukum pancung. Nanti dulu, saudara. Sebelum dipancung itu orang yang membunuh disidangkan dulu, ditanya, saudara, seluruh ahli warisnya, ditanya, saudara, anaknya, ditanya ibu bapaknya, ditanya istrinya kalau dia punya istri. Si hakim ngomong begini kepada keluarga atau ahli waris yang dibunuh. Ibu yang membunuh suami ibu sudah ketahuan tuh orangnya, bukti-bukti sudah jelas. Bapak yang membunuh anak bapak itu orangnya, itu sudah ketahuan. Nah, anak-anak sekalian bunuh bapakmu itu orangnya tuh, lihat, udah ketahuan semuanya. Saya hakim tidak punya hukum, hukum punya Allah. Luar biasa syariat Islam. Hukum punya Allah. Kata Allah, kalau kalian memaafkan itu tidak harus dipancung. Kata Allah, wa anta'fu khair. Dan kalau kalian memaafkan, maka itu akan lebih baik di sisi Allah. Saya bertanya, syariat Islam indah apa tidak? Indah. Indah apa tidak? Radikal apa tidak? Kasar apa lembut? Bagus apa buruk? Humanis apa tidak? Luar biasa, saudara.
luar biasa. Tapi kalau kata ahli warisnya, kata istrinya, oh pokoknya nggak mau tahu, nyawa bayar nyawa. Nyawa bayar nyawa. Kata anaknya sama, nyawa bayar. Akhirnya ditetapkanlah untuk dipancung. Kalau dia yang membunuh seorang muslim, sebelum dipancung sudah dibimbing dulu untuk tobat, dibimbing dulu untuk salat, dibimbing dulu untuk tahajud, saudara, dibimbing untuk menerima taslim dengan ketetapan hukum datang dari Allah. Sehingga manakala nanti ketika dipancung dia sudah bertobat, sudah mau menerima itu ketetapan hukum Allah, dipastikan dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya syariat Islam hebat apa tidak? Jawab yang keempat, hebat apa tidak? Ketika datang waktunya dipancung, sudah taslim, sudah menerima, dia sudah saum, dia sudah tahajud, dia sudah sholat, saudara. Ketika dia dihukum pancung, saudara, hukum pancung itu bukan disembeli. Hukum pancung itu, saudara, ditikamkan itu golok, gobang, pedang, saudara, di tengkuknya, tengkuk seseorang. Tanyain sama dokter. Tapi nanya dokternya sama, jangan nanya sama dokter yang bahlol. Bang, di tengkuk kita ini ada saraf. Saraf ini kalau keganggu, hilang kesadaran diri. Kalau mau coba. Cobanya jangan pakai golok loh, cobanya pakai tangan, dipukul aja nih. Dipukul. Langsung gelap. Karena ada sensor di sini. Di tengkuk kita ini ada sensor. Manakala itu pedang dijatuhkan, maka sensor saraf yang ada di tengkuk kita putus, sudahlah, hilang kesadaran diri. Hilang apa? Kesadaran diri. Kalau hilang kesadaran diri, berasa sakit apa tidak? Lu kayak nggak yakin loh. Di tengkuk kita ini ada saraf. Saraf ini kalau keganggu, hilang kesadaran diri. Kalau kita lagi tidur, sadar apa tidak? Tidak. Yang benar, kita lagi tidur, sadar apa tidak? Tidak. Berasa sakit apa tidak? Tidak. Kalau kita lagi pingsan, kita sadar apa tidak? Sadar apa tidak? Tetangga kita nempelin kita, berasa apa tidak? Nggak berasa, orang kita lagi nggak sadar. Ini sensor saraf ini putus. Pertama sekali kena sama pedang, putus, hilanglah kesadaran diri. Berarti dia merasa sakit apa tidak? Tidak. Kayak nggak yakin loh. Di tengkuk kita ini ada sensor saraf. Kalau dia keganggu, hilang kesadaran diri. Kalau orang dipancung, dijatuhkan itu pedang dari tengkuknya, putus itu saraf kesadaran dirinya, berarti hilang kesadaran dirinya. Kalau hilang kesadaran dirinya, itu yang dieksekusi mati dengan kisos, dengan pancung, berasa sakit apa tidak? Tidak. Kalau kompak, berasa sakit apa tidak? Berarti syariat Islam indah apa tidak? Adil apa tidak? Santun apa tidak? Biadab apa tidak? Takbir. Apa-apa. Masya Allah, coba tuh, makanya mesti ngaji. Mesti ngaji, ini mujahid umat Islam mesti ngaji. Dalam itu syariat Islam, agama Islam. Saya alhamdulillah, saya kuliah di Al-Azhar Mesir itu jurusan Fakultas Syariat Islam. Fakultas, jadi semua hukum pidana-pidana kita bedah. Apa manfaatnya, apa tujuan dan lain sebagainya, apa dan lain sebagainya, itu dipelajari. Saudara, ketika dipancung, hilang kesadaran dirinya, maka tidak berasa sakit. Tapi kan darah itu kan ngocor, darah ngocor itu mengeluarkan seluruh penyakit. Sehingga dipastikan ketika ini sang pembunuh yang dieksekusi mati, kalau dia punya penyakit bawaan, Ustadz, Kiai, Ajengan, Abuya, Tengku, habaib yang ngurus jenazahnya dipastikan tidak akan tertular karena penyakit yang dibawanya, karena sudah bersih dibawa sama darahnya. Hebat apa tidak? Hebat apa tidak? Subhanallah. Indahnya syariat Islam. Tapi kalau kata ahli warisnya, kata si istrinya ngomong begini, udah Pak Hakim, saya juga nggak enak kehilangan suami. Ini kan yang membunuh suami saya kan punya istri juga.
Kalau dia nanti dieksekusi mati, bagaimana nasib istrinya? Kata anak ini juga, iya Pak Hakim, saya juga nggak enak kehilangan bapak. Dia ini punya anak-anak, bahkan sudah punya cucu. Udah biarin kami maafkan. Akhirnya ketuk palu nggak dipancung, dimaafkan. Hebat apa tidak? Hebat. Tetapi saudara, si yang membunuh ini wajib membayar diat, membayar tebusan nyawa. Tebusan nyawa itu kalau dirupiahkan, ini kalau dibahas dengan dinar-dinarnya kepajangan. Pendapat Imam Abu Hanifah, Malik, kepajangan. Nah, singkat cerita saudara, ini diat ini kalau dihargakan kurang lebih 2 miliar. Berapa? 2 miliar. Berapa? 2 miliar. Jadi ini perempuan yang dibunuh suaminya pulang dari pengadilan bawa duit berapa tuh? 2 miliar. Bawa duit berapa? 2 miliar. Jawab yang kompak, bawa duit berapa? 2 miliar. Di Kelurahan Tanjung Priuk, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, ada janda punya duit 2 miliar. Kira-kira laku lagi apa tidak? Kira-kira laku lagi apa tidak? Ya, dengerin dulu, jangan ketawa dulu. Di Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, ada janda punya duit 2 miliar. Kira-kira laku lagi apa tidak? Ustadz yang daftar ada apa banyak? Ustadz yang daftar ada apa banyak? Ustadz Maulana duluan. Gua duluan. Ada janda punya duit 2 miliar, punya anak jangan sedikit 12. Saya bertanya, bisa nggak nyekolahin anaknya? Bisa apa tidak? Memesantrenkan anaknya bisa apa tidak? Mau umroh ini janda sama anak-anaknya bisa apa tidak? Mau hajian bisa apa tidak? Jadi sekali lagi, saat agama Islam indah apa tidak? Radikal apa tidak? Manusiawi apa hewani? Betul. Berarti mana yang pasti benar? Sudah hukum manusia apa hukum Allah? Hukum manusia apa hukum Allah? Siap bela hukum Allah, siap bela Islam, siap bela kaum muslimin. Allahu Akbar. Jadi memang untuk melawan Islamofobia ini, masyarakat muslim memang lebih harus mengkaji Islam secara kafah, kaji Islam secara komprehensif, sehingga fitnah-fitnah busuk anjing-anjing Islamofobik tidak akan lagu masuk ke otak-otak kaum muslimin muslimat. Sudah. Kenapa? Karena sudah diadakan vaksinasi Islam terhadap kaum muslimin itu sendiri. Sehingga apa yang kita harus lakukan, ormas-ormas Islam, jamiah-jamiah, pesantren, DKM, dai, mubalik, harus memvaksinasi umat Islam sejak dini dengan pemahaman Islam yang dalam dan komprehensif serta lurus, sehingga apapun yang dilakukan oleh Islamofobis tidak akan pernah laku kepada umat Islam sendiri. Betul? Betul. Makanya kajian macam begini penting apa penting? Siap semarakan kajian, siap semarakan tabligh akbar, yakin, takbir. Itu yang pertama tuh, untuk memproteksi. Yang kedua saudara, selain daripada gerakan keilmuan, yang kedua saudara, menyemarakan gerakan merepresentasikan Islam itu sampai ke akar rumput, melibatkan sipil, melibatkan masyarakat, konsolidasi terhadap kaum muslimin muslimat dari hulu sampai hilir, dari atas sampai bawah, dari kelompok atas sampai kelompok grassroots akar rumput. Saudara, ini mesti dikonsolidasikan sehingga ukhuwah Islam yang mesti dikedepankan, harus dieratkan, harus dilekatkan. Erat, terus apa lagi? Rekat, sehingga menjadi lekat. Kalau sudah erat, rekat, lekat, maka menjadi kuat.
Yang ada lemah ibon. Erat. Terus apa lagi tuh? Rekat, lekat sehingga menjadi kuat. Eratkan. Terus lagi, rekatkan, lekatkan sehingga menjadi kuat. Jangan lagi kita mau dikotak-kotakan dengan perbedaan furu di dalam furu-furu ibadah, furu-furu akidah, furu-furu syariah. Ini gara-gara kunut subuh sama nggak kunut subuh sampai sekarang nggak kelar-kelar. Gara-gara ngangkat telunjuk dari awal, apa yang di kode-kode kayak begini di tengah dari awal nggak kelar-kelar sampai sekarang hari gini. Orang serang kita dari atas sampai bawah, ini masih kode-kodekan telunjuk aja di mana-mana. Ya Allah. Eratkan, rekatkan, lekatkan sehingga menjadi kuat. Erat, lekat, rekat, kuat. Setuju atau setuju? Setuju atau setuju? Yang kunut subuh salah apa tidak? Yang tidak kunut subuh salah apa tidak? Yang salah siapa? Yang gak sholat. Ngajak ngangkat telunjuk nih. Ada yang dari awal begini, tahiyat udah begini saja. Ada yang dari tengah, asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang dari awal kode-kode aja terus gitu. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Nah baru kalau tahiyatnya pakai kelingking, tahiyatul baru itu yang susah. Atau ente pakai jempolat, tahiyatulillah baru itu yang jadi susah. Atau ente kepalkan, tahiyatul baru itu. Sama-sama pakai telunjuk, cuman ada yang dari awal, yang nggak dikode-kode, diem dari awal, ada yang dari tengah. Kok pusing amat sih? Jelas apa jelas? Orang udah nyerang kita dari kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, merampok tanah kelahiran, harta kekayaan, bensin, migas dan lain sebagainya. Ini masih telunjuk aja di Allahu Akbar. Ada nggak yang begitu? Ada yang begitu? Nah aneh bin ajaibnya kalau urusan yang kamu begitu-begituan getol mau berantem sama saudara sendiri. Giliran Ahmadiyah dibiarin. Giliran kunut sama nggak kunut sampai mau main golok-golokan. Tapi giliran Bandar Miras tetangganya dibiarkan saudara. Giliran telunjuk saudara rame-rame, giliran tahlil sama marhabaan, giliran baca maulid sampai sudah dikafir-kafirkan saudara, diangpurkan. Orang yang menyerang Islam maupun Muslim mereka tidak pernah turun untuk aksi. Kenapa? Kalau saudara dianggap musuh, kawan dianggap lawan saudara. Eratkan, lekatkan, eratkan, rekatkan, lekatkan sehingga menjadi kuat. Kira-kira jelas apa jelas? Kan ada dua nabi, yang dua diijabah, yang satu ditangguhkan. Nabi minta kepada Allah, ya Allah satukan umatku pada satu paham, karena Allah tidak perkenankan di dunia. Nanti Allah perkenankan nanti di akhirat, baru satu paham sudah di bawah bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sifat-sifat kita masih di dunia, pasti itu ada khilafah saudara, ada mukhalafah, ada perbedaan-perbedaan. Yang jelas perbedaan pendapat selama tidak menjadi penyimpangan. Kira-kira jelas apa jelas? Jadi berapa tuh tujuan Islam, syariat Islam itu? 1. Menjaga agama, 2. Menjaga keturunan, 3. Menjaga nyawa. Sekali lagi, indah apa tidak? Yang keempat, lihifdzil mal, menjaga harta. Harta itu dalam syariat Islam dibagi tuh, ada harta milik pribadi, ada harta milik keluarga, ada harta milik negara, milik masyarakat. Makanya ada hukum waris, ada hukum waris itu untuk menjaga harta keluarga. Ada harta milik negara, milik masyarakat. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Itu diatur masyarakat Islam. Jangan kata nggak diatur sudah. Kata Nabi, an-nas syuraka fi thalath. Manusia ikut memiliki barang-barang sudah dalam 3 jenis harta kekayaan. 1. Al-kala, daratan. Gak boleh daratan diserahkan ke asing. Gak boleh saudara daratan dijual ke asing. Gak boleh gunung saudara digadaikan saudara oleh pemerintah. Haram.
wajib dikelola sama pemerintah, dan saudara hasilnya harus dikembalikan full kepada masyarakat agar yang tidak punya bisa dibangunkan rumahnya. Saya bertanya, saat Islam bagus apa bagus? Anar, kandungan bumi, saudara, dari mulai migas, gas, nikel, tembaga, termasuk minyak tanah, saudara, minyak bensin, saudara, semuanya itu adalah milik masyarakat, bukan milik presiden, bukan milik menteri, bukan milik anggota dewan, tapi milik masyarakat. Wajib dikelola oleh pemerintah dan keuntungannya kembalikan kepada masyarakat. Betul apa betul? Betul betul. Terus alma, yang namanya air, itu bukan milik siapapun, nggak boleh sudah dikuasai oleh satu pemerintahan, satu perusahaan. Mau air lautan, mau air sungai, mau air sumber mata air, itu milik masyarakat, milik negara, wajib dikelola oleh negara dan dikembalikan keuntungannya buat masyarakat. Sekali lagi, saat Islam bagus apa tidak? Indah apa tidak? Menguntungkan apa merugikan? Menguntungkan atau merugikan? Saya pernah didatangi sama mu'alaf yang pernah menjadi ahli kelautan dari Amerika Serikat, saudara, ke rumah. Dia katakan, kalau isi perut laut di kelautan Indonesia dari ikannya saja dikelola dengan baik, dipastikan tidak ada satu kepala pun dari 240 juta penduduk di Indonesia yang jatuh fakir miskin dari ikannya doang. Dari ikannya doang. Coba, sekali kalau begitu saat Islam sekali bagus apa tidak? Radikal apa tidak? Makanya jangan ini yang anti gimana ini orang-orang rampok semuanya, betul? Jangan-jangan yang anti Islam ini pembunuh semuanya, betul? Jangan-jangan yang anti Islam ini pezina semuanya, betul? Jangan-jangan saudara yang anti Islam ini bandar-bandar lontek semuanya, betul? Karena nggak mau sudah diselotok pelecuran, betul? Betul? Takbir. Dan yang kelima, tujuan syariat Islam itu adalah selain daripada lihifdi din, lihifdi nasal, lihifdil mal, terus lagi apa lagi? Lihifdi din, untuk menjaga agama. Terus lihifdi nasli, menjaga keturunan. Terus lihifdi nafsi, menjaga nyawa. Terus yang keempat apa? Lihifdil mal, untuk menjaga harta. Dan yang kelima, saudara, syariat Islam itu adalah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah lihifdzi al-daulah, menjaga negeri-negeri kaum muslimin agar semua diutuhkan, tidak ada satupun yang menzolimi satu sama lain. Saya bertanya sekali lagi, syariat Islam itu bagus apa bagus? Radikal apa tidak? Makanya mesti ini ya, kajian-kajian macam ini harus disuburkan sehingga kita tidak mudah sudah diserang oleh Islamofobia. Dan yang ketiga, saudara, maka ayo kita betul-betul bergandengan tangan lewat apa? Medan juang Islam. Medan juang Islam itu seperti dikatakan oleh Habib Rizik Syihab ada berapa? Ada tiga. Satu dakwah, dua amar ma'ruf nahi munkar, tiga jihad fi sabilillah, yang berarti jihad qital, saudara. Nanti kita bagi-bagi tugas umat Islam ini. Ada yang terjun dalam dunia dakwah, ada yang terjun dalam dunia amar ma'ruf nahi munkar, yang terjun di dalam i'dad untuk mempersiapkan di zona-zona konflik, saudara, yang menjadi prajurit-prajurit kaum muslimin. Sab-sab barisan tersebut diatur, dirapikan dan lain sebagainya. Besok-besok kalau ada seruan untuk aksi amar ma'ruf demi menjaga marwah Islam dan kaum muslimin untuk melawan Islamofobia, orang Jakarta Utara siap turun apa tidak? Orang Tanjung Priok siap turun apa tidak? Betul? Yakin? Takbir. Nah, ahibail kiram, sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan, udah jam 9:30. Sudah jam berapa? Sama baru disuruh demo Islamofobia, demo juga mau berhenti.
Sebagai penutup yang bisa sampaikan, saya perlu ingatkan kepada ibu dan bapak sekalian, saya sebagai ketua umum Persaudaraan Alumni 212 dengan ini menyampaikan bahwa Persaudaraan Alumni 212 adalah perkat dari seluruh elemen umat, elemen masyarakat demi kejayaan Islam dan kemaslahatan bangsa dan negara. Nah, oleh karena itu di Persaudaraan Alumni 212 ada dari Muhammadiyahnya, dari NU-nya, dari Front Persaudaraan Islam atau FPI-nya, dari MMI-nya, dari Jamaah Tabligh-nya dan lain sebagainya. Bahkan tidak kurang dari PDT, dari PTDI. Ustaz Maulana ini ketua PA 212 di kecamatan di Jakarta Utara. Masya Allah, bentar lagi nanti naik pengurus di DKI Jakarta. Amin gitu. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi masa amanah saya punya arah juang mengejawantahkan nilai-nilai persaudaraan, mengejawantahkan spirit 212. Persaudaraan harus diwujudkan dalam bentuk soliditas umat Islam. Nggak ada lagi beda bendera, nggak ada lagi perbedaan bendera menjadi perbedaan kita semuanya. Kita mau satu. Kita ingat 2 Desember 2016 semuanya kita berkumpul tidak kurang dari 7.500.000 lebih, betul? Waktu itu sudah nggak ada masalah dari NU-nya, dari Muhammadiyahnya, dari Persisnya, dari Al-Wasliyahnya, dari Al-Irsyadi, dari Jamaah Tabligh-nya, dari manapun berlebur. Yang suka baca maulid, yang tidak suka baca maulid, semua berlebur di situ. Saya bertanya, itu wajib dipertahankan apa tidak? Wajib disuburkan apa tidak? Perhelatan sejarah keagamaan kebangsaan belum pernah ada saudara sholat Jumat sampai 7.500.000 lebih. Yang saat itu sudah yang menjadi imamnya adalah Kiai Haji Nasir Zain, yang jadi khatibnya adalah Habib Muhammad Rizki bin Hasan bin Syihab. Dari perhelatan sejarah kebangsaan, bahkan Al-Fatihah aja waktu itu melaksanakan sholat Jumat tidak sampai, sudah sampai 7.500.000 lebih di Turki. Ini perhelatan kebangsaan dan anugerah yang luar biasa, yang luar biasa. Bahkan tidak sedikit orang-orang kafir di luar Islam yang datang saat itu dan terenyuh dan akhirnya mereka masuk ke dalam agama Islam. Alhamdulillah. Saya bertanya, persaudaraan ini mahal apa murah? Soliditas ini mahal apa murah? Siap mempertahankannya? Siap memperkuatkannya. Manakala ada yang mengobrak-abrik soliditas dan persaudaraan ini, biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Takbir. Dan yang kedua adalah spirit 212, mengejawantahkan nilai-nilai persaudaraan, mengewajahkan nilai spirit 212. Spirit 212 itu apa? Adalah anti Islamophobia. Karena saat itu ada bebengok orang yang menghina kitab suci Al-Quran. Namanya siapa? Namanya siapa? Siapa? Rangkulan kelas siapa? Akhirnya kita mulai demo puluhan sampai ratusan, sampai ribuan, akhirnya sampai jutaan. Sampai ingat 4 November 2015. Masya Allah, luar biasa, kita ditembak di depan istana waktu itu. Tapi itu tidak kurang dari 3.500.000 lebih. Dan akhirnya Allah kasih anugerah yang luar biasa. 2 Desember 2016 kita bisa melaksanakan sholat Jumat di Bundaran Monas sampai 7.500.000 lebih. Dan besoknya ada reuni sampai sampai waktu itu 9 juta lebih. Besoknya lagi, lusanya ada reuni lagi sampai 13 juta. Setelah itu karena bingung nggak bisa menjegal, akhirnya ada COVID. Kalau besok-besok digelar lagi reuni 212 Jakarta Utara, DKI Jakarta, siap semuanya datang? Siap semuanya datang? Siap eratkan persaudaraan? Siap lekatkan persaudaraan? Siap kuatkan barisan? Siap bela agama? Takbir! Spirit 212 itu adalah bela agama, bela negara. Karena di dalam konstitusi negeri kita pun
tidak boleh satu orang yang menghina kitab suci manapun. Betul. Berarti ketika itu Ahok sudah melanggar hukum agama, sudah melanggar hukum negara. Alhamdulillah, dengan aksi bela Islam Ahok lengser dan longsor, dan akhirnya dipenjara selama beberapa tahun. Itu kemenangan Allah berikan dari kesabaran kita berjuang di jalan Allah. Nah, oleh karena itu sebagai penyempurnaan dari apa yang saya sampaikan, sekali lagi eratkan, lekatkan, rekatkan sehingga umat Islam Indonesia menjadi kuat. Jangan biarkan siapapun ngobok-ngobok kesatuan negeri kita semuanya, kesatuan persaudaraan umat Islam. Perbedaan-perbedaan dalam furu, baik itu furu ibadah, baik itu furu akidah, baik itu furu muamalah, jangan sampai mencerai-beraikan umat Islam. Apalagi hanya perbedaan bendera ormas, apalagi hanya perbedaan masjid, apalagi hanya perbedaan apalagi itu pengajian, apalagi hanya perbedaan guru, apalagi hanya perbedaan murabbi. Jangan sampai mencerai-beraikan kita semuanya. Dan PTDI dari dulu adalah ada di garda terdepan untuk menjadi perekat umat Islam demi kejayaan Islam dan kaum muslimin masa depan bangsa dan negara. Akhirnya sebagai penutup, mohon maaf atas segala kesalahan, terima kasih atas segala perhatiannya. Insyaallah langsung doa. Insyaallah kita akan berjumpa kembali. Mari kita tutup dengan berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya memimpin doa, kita akan bacakan doa dari salah seorang wali kutub Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad Ali Ba'alawi. Sebelum kita membacakan doa yang ditaklif oleh beliau, doa ini berisikan minta kepada Allah agar Allah berubah semua keadaan yang buruk menjadi baik, terpuruk menjadi bangkit, teraniaya bisa menjadi selamat. Semoga dengan membacakan doa ini Islam, kaum muslimin, bangsa dan negara diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadratir Sayyidina Al-Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad Ali Ba'alawi jami' usuli wa furu'i al-hukmi alayhi wa taslimin ilayhi al-akhidin an wal laidin wal muta'alliqin bin nabiy wa ila hadratin nabiy Sayyidina Maulana Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita, lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين في الأولين والآخرين وفي النبيين والمرسلين وفي كل وقت وحين وفي الملائكة على إلى يوم الدين حتى ترث الله عليها وأنت خير الوارثين. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة. Ya Allah, rubahlah keadaan kami dan rubahlah keadaan seluruh kaum muslimin dari kesengsaraan menuju kepada kebahagiaan. Wa minan nari ilal jannah. Rubahlah keadaan kami dari menjadi calon penghuni neraka, rubah menjadi calon penghuni surga. Wa minal adzabi ilal rahmah. Ya Allah, rubahlah keadaan kami semuanya dan seluruh kaum muslimin dimanapun mereka, dari azab menjadi berubah menjadi mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Wa minadz dzunubi ilal maghfirah. Dari getol berbuat dosa menjadi mendapatkan ampunan dari-Mu ya Allah. Wa minal isaa'ati lil ihsan. Dari berbuat buruk menjadi berbuat baik, dari menebar kebencian menjadi menebar kemaslahatan ya Allah. Wa minal khaufi ilal aman. Rubah keadaan kami ya Allah dari keadaan yang penuh ketakutan, kekhawatiran menjadi keadaan yang penuh dengan keamanan dan ketentraman. Minal faqri ilal ghina. Rubah keadaan kami dan seluruh kaum muslimin
dari kefakiran menjadi kebercukupan, dari kepailitan menjadi kesejahteraan, wa minadh-dhulli ila al-'izzi, dari kehinaan menjadi kemuliaan, wa minal ihanati ila al-karamah, wa minasyarri ila al-khair, dari kejahatan menjadi kebaikan, wa minal usri ila al-yusr, dari kesulitan dan menjadi kemudahan, wa minal idbari ila al-iqbal. Ya Allah, rubah keadaan kami dan seluruh umat Islam dari membelakangi ayat-Mu menjadi menghadap kepadamu ya Allah, dari berpaling dari syariat-Mu menjadi berpegang teguh dengan syariat ketetapan-Mu ya Allah, dari berpaling dari masjid-masjid-Mu jadi orang-orang yang pandai memakmurkan masjid-masjid-Mu ya Allah, dari berpaling dari majlis-majlis-Mu ya Allah, jadi datang memakmurkan masjid-masjid-Mu ya Allah. Wa minas saqami ila sihah, rubahlah ya Allah keadaan kami dan seluruh kaum muslimin dari penyakit menjadi sehat ya Allah. Wa minas sukhti ila ridha, dari murka-Mu menjadi ridha-Mu ya Allah. Wa minal ghaflati ila ibadah, dari lalai menjadi rajin ibadah ya Allah. Wa minal fatrati ila jihad, dari lesu dan malas menjadi semangat untuk mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah. Wa minal khidlani ila taufiq, wa minal bid'ati ila sunnah, rubah keadaan kami dari bid'ah menjadi sunnah ya Allah. Wa minal jawri ila al-'adl, dari kezaliman menuju keadilan ya Allah. Allahumma a'inna ala dinina bid dunya ya Allah, tolonglah kami untuk berpegang teguh dengan agama-Mu ini dengan dicukupkan dunia kami ya Allah. Wa ala dunya bit taqwa, dan tolonglah kami untuk menaklukkan dunia ini dengan ketakwaan ya Allah. Wa ala taqwa bil amal, dan ya Allah tolonglah kami untuk membuktikan ketakwaan ini dengan mengumpulkan amal, dan tolonglah kami untuk bisa ringan beramal bitaufiq, dengan diberikan taufik kepada-Mu. Wa ala jami'i dzalika bi lutfikal mufdi ila ridhakal muni ila jannatikal masubi dzalika ila wajhikal karim ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Rabbahu ya Rabbahu ya Rabbah, ya Gawthahu ya Gawthahu ya Gawthah, ya Akramal Akramin, ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Mawahib wal Idham. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Ya Allah, kami datang mengaku dosa dan seluruh kesalahan kepada-Mu ya Allah. Allahumma a'inna Allahumma inna nas'aluka taufiq limahabbika minal a'mal wa sidqa tawakkuli 'alaik wa husna dhanni bik wal ghunyata amman siwa. Ilahana ya Latif ya Razzaq ya Wadud ya Qawi ya Matin, nas'aluka ta'alluhan bik wa istighraqan fik wa lutfan shamilan min ladunk wa rizqan wasi'an hani'an mari'a wa rizqan tawila wa rizqan wasi'an hani'an mari'a wa amalan salihan fil iman wal yaqin wa mulazamatan fil haqq wad din wa 'izzan wa sharafan yabqa wa yata'abbad la yashubu takabbur wa la 'utub wa la fasad innaka sami'un qareeb. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafara wal mubtadi'at al dhalat al mudillat al musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da' ad-din wa a'da' al muslimin. Allahumma shaddid shamlahum wa mazziq jam'ahum wa zalzil aqdamahum ya Allah. Rapatkan barisan para pejuang agama-Mu ya Allah, eratkan, lekatkan, rekatkan, kuatkan pertalian batin di antara seluruh kaum muslimin ya Allah, di antara seluruh ulama-ulama kaum muslimin ya Allah. Selamatkanlah negeri kami Indonesia dan seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Segerakanlah bebaskan Masjid Al-Aqsa dari tangan-tangan najis Yahudi dan antek-anteknya ya Allah. Kembalikanlah Masjid Al-Aqsa segera kepada kekuasaan kaum muslimin ya Allah. Ya Arhamar Rahimin ya Allah, tumbangkanlah kezaliman dari pihak manapun di negeri-negeri kaum muslimin ya Allah. Tegakkanlah keadilan dimanapun di negeri-negeri kaum muslimin ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah ulama-ulama kami ya Allah. Selamatkanlah ya Allah habaib-habaib kami ya Allah. Selamatkanlah ya Allah guru-guru kami ya Allah. Selamatkanlah seluruh Islam dan kaum muslimin ya Arhamar Rahimin ya Dzal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran ila yaumil walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul.
Ibu bapak rahimakumullah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. 1,5 jam lebih saya duduk depan ibu bapak sekalian, tentunya banyak khilaf dan salah, banyak kekeliruan. Apabila ada yang benar, tentunya dari petunjuk Allah. Apabila ada yang salah, yang keliru, yang khilaf, itu dari kebodohan saya pribadi. Yang benar semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, yang salah semoga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa dipertemukan kembali senantiasa dalam rahmat dan ridhonya di dunia abadi sampai di dalam satu atap surganya Allah Ta'ala. Wal afu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.